Ya gini loh, jangan terlalu berharap ya penghargaan. Itu artinya medianya cemen ya. Anda nggak usah dipikirin ya, nggak usah berharap dia. Itu media cemen titik. Ya itu media cemen titik. Anda nggak usah. Kalau Anda ributin malah dia jadi terkenal, ngerti nggak loh? Malah dia Hmm. untung. Minimum Anda pakai kompas deh. Kalau sampai dibuat kompas, saya belain Anda. Ya, repro Oke, kompas itu boleh. ini Om Theo Color. Kalau foto yang dibuat di jalan kan namanya street photography. Apakah kalau foto yang dibuat di sungai dari atas kapal atau perahu bisa dibilang river fotografi? Boleh aja ya Bang ya. Terserah. Terserah. Dalam fotografi itu tidak ada lembaga yang membakukan istilah ya. Jadi Anda motret makro bilang itu street juga nggak ada yang larang, nggak akan dipenjara ya. Anda motret potret Anda bilang animal fotografi ya ada yang marah paling yang ada potret gitu loh. Jadi ingat ya, dalam fotografi itu istilah itu suka-suka Anda ya. Maka dulu ada apa tuh yang saya sebel banget, Yang mana? dusta pencucian. Dusta. Kalau saya nggak suka pakai yang suka-suka saya. Oh, masa nggak ngerti dusta? Ya dia bikin istilah terus saya harus ngerti ya enggak lah gitu loh. Kalau saya bikin istilah orang lain masa harus ngerti juga. Ntar Jadi Gato ingat ngomel tuh, dalam Gato fotografi ngomel. itu Dia nggak nongol ya Gato ya hari ini ya. mau justa kayak mau dusta kayak ya kalau saya nggak ngerti ya terserah saya nggak suka istilah itu kok. Seperti advat dalam jurnalistik saya benci advat itu menurut saya terlalu sok wah gitu padahal isinya gitu doang. Virtual literasi. Wah, apa sih sebelumnya ya? Bahasa gambar ya, memahami bahasa gambar. Virtual literasi segala. Ya itulah. Biar Jadi, keren Bang. Jadi kalau ada yang ngisi workshop, teman-teman ngisi workshop itu kan bahasanya juga lebih keren lah. Abang nggak, abang ketuaan sih. Susah sih. saya kalau suruh ajar virtual literasi, saya lalu pakai judul memahami bahasa gambar, bahasa simbol ya. Simbol, Iya, simple. memahami bahasa gambar ya. Ya, ada beberapa, Visual wah, literasi. abang nggak ngikuti zaman, abang ngerti nggak virtual literasi itu apa? Itu dari tahun 50-an kita sudah melakukannya, cuma istilahnya memahami bahasa gambar ya. Baru sekarang aja digembar-gembar virtual literasi. Padahal ya mau gitu doang. Itu korban Intinya maladopter memahami bahasa kalender, iya gambar. betul. Hakibangnya lagi zaman segitu foto sampai berapa rupiah Bang? Tergantung ya Bang Saya ya. nggak tahu ya Kompas jual berapa ya. Tapi Kompas pernah beli yang kebakaran Tanah Abang itu, dia mintanya 3 juta, saya nawar 1,5 kalau salah. Terus foto kebakaran Tamu Mas 2 itu kalau nggak salah cuma 100.000 deh, tahun 88 tapi ya, 100.000. Uh, Kata-kata berita asing tahun 98 itu, kalau beli dari fotografer Indonesia 200.000 atau 98 ya 200.000. Tapi dia jual ke Kompas 2 juta. Ya kira-kira gitu. Jadi saya waktu tahun 98 saya jadi sub agen jual ke sebuah kantor berita di Perancis. Saya ngambilin foto teman saya di lapangan. Saya waktu itu ketua PFI. Saya punya kewajiban moral ya mensejahterakan anggota lah kata gitu lah. Jadi waktu kantor berita itu kontak saya langsung mau beli foto-foto kerusuhan Mei. Satu saya nyaring yang menjelekkan negara saya banget saya nggak mau. Saya pilih teman-teman di lapangan. Jadi saya terima dolar itu saya ambil di Menara Mulia itu saya bang apa saya lupa. Saya bagi-bagi kayak sinterklas tuh bagi-bagi duit dolar. Itu sama cerita kayak Erik Ireng. Mas Erik kan juga gitu. Stringer kan, ya ini cerita bayarannya ya. Zaman dulu kata Mas Erik kan kalau kantor berita nasional satu foto 200 ribuan gitu kan. Waktu dia Ya. pakai Ambrosi, nah itu kan sulit banget waktu itu mau persidangan segala macam. Ya poinnya Mas Erik dapatlah foto beberapa Ambrosi. Nah yang butuh foto Ambrosi itu kan media-media di Australia gitu kan, karena banyak korbannya orang Australia. Ya. Ditelepon kan, Erik berapa duit? Ya sama 200. Orang pikir 200 rupiah, ternyata Erik dikasih $200. Lumayan, dia dapat 7. Biasa lokal belinya 200.000, dia terimanya $200 satu foto. Waktu itu ada 7 foto katanya. Ya cerita. Teman saya almarhum udah meninggal ya. Saya nggak usah sebut namanya deh. Baru meninggal sebulan yang lalu. Fotografer top Indonesia, jurnalistik di Bali tinggalnya. Suatu hari dia badminton di penjara Kerobokan Bali. Penjara dia teman-temannya banyak di penjara itu. Lagi badminton itu dia nggak bawa kamera serius, dia bawa cuma pocket.
tiba-tiba datang serombongan jurnalis bule, ya orang kulit putih datang, terus potretin Colby, kita kan Colby dulu ya, yang kasus narkoba. Dia ikut-ikut motret, si teman saya ikut motret. Nah, saya didatangin oleh mereka. Berapa saya bayar supaya Anda mau menghapus semua yang ada di handphone itu, di kamera itu. Dia nyebut angka 10 juta atau 15 juta rupiah kalau salah ya, cukup gede. Dikasih, di format di depan dia. Saya pikir, wah, aku juga nggak tahu gunanya buat apa foto itu. Kalau bisa punya fotonya banyak gitu kan. Dia nggak ngerti, tapi ternyata mereka mau isi eksklusif. Jadi nawar dia, nawar. Berapa dihapus? Saya bayar. Ada mau ngapus? Ya hapus sama dia. Dapet. Aku Bain, aku nggak ngimpi dapat duit 15 juta nih untuk sesuatu yang aku juga nggak ngerti. Itu nggak hapus ya, aku juga kalau nggak dihapus pun aku nggak ngerti buat apa itu foto. Pasti nggak ada yang mau beli juga gitu kan. Oh cuma ngobrol di dinding, di potret-potret gitu kan. Itu contohnya ya bahwa sebuah foto bisa mahal banget itu. Terutama kalau dia mau eksklusif seperti itu. Jadi dia dibayar hanya untuk buat menghapus foto supaya foto itu eksklusif. Iya, menghapus. Ini pertanyaan dari Riyadi Yadi. Om Bain, mau nanya lagi. Kalau foto kita di news yang udah dipublish, terus diambil orang tanpa mencantumkan dari mana diambilnya gimana? Gimana tuh gimana? Anda mau nuntut? Maksudnya gitu. Anda berharap imbalan. Kalau foto Anda dibuat di Kompas, terus dibuat di koran lain, yang harusnya marah Kompas. Ya harusnya marah Kompas. Ya, kalau Anda paling ramein aja di Twitter atau Instagram. Nggak usah mikir maksudnya jalur hukum itu, deh. Secara hukum orang yang ngambil itu salah nggak? Ya salah lah. Tapi orang itu bisa nuntut nggak? Ngambilnya di mana? Ngambilnya di mana? Yang misalnya kan foto Bang Arbain udah publish nih di Kompas. Ya. Terus saya ambil tuh foto di Kompas itu, ya kan? Tapi nggak nyebutin Kompas. Buat tempat lain gitu. Tapi nggak nyebutin Kompas. Tanpa nyebutin Kompas. Biasanya kan referensi dari Kompas. Maksudnya pertanyaannya mungkin kayak gitu. Ya gini loh. Jangan terlalu berharap penghargaan. Itu artinya medianya cemen ya. Anda nggak usah dipikirin ya. Nggak usah berharap dia. Itu media cemen titik. Ya itu media cemen titik. Anda nggak usah. Kalau Anda ributin malah dia jadi terkenal, ngerti nggak lo? Malah dia untung. Saya banyak kalau orang lah diemin aja, ntar dia malah jadi terkenal. Saya cuekin aja. Saya sering. Jadi Anda harus pikirin ya. Kadang-kadang ada orang sengaja nantang-nantangin itu supaya dia jadi viral. Ya, kadang-kadang dia gila-gila artis yang menantangin kan. Wah, Nikita Mirzani nggak pakai celana dalam, itu misalkan ngomong gitu kan. Supaya Nikita Mirzani komen, wah dia terkenal di komen Nikita Mirzani kan. Nikita Mirzani tahu waktu itu. Alah, nggak usah ditanggapi, nanti dia terkenal malah katanya. Simple kan. Jadi, Anda jangan mudah kepancing ya. Kadang-kadang orang itu sengaja bikin salah tuh supaya dia ditanggapi oleh yang lebih tinggi. Saya juga dihujat di Twitter, kalau saya lihat yang hujat saya lihat followernya cuma 4 atau saya nggak pernah dengar ya saya diemin aja, tanggapin kesenangan itu loh. Banyak orang tuh berusaha nambah follower, nambah pengaruh dengan menghujat akun-akun besar biasa itu. Oke. Sama juga ya, berarti itu kalau yang ngambil itu ya media cemen ya. Jadi kalau di kalangan videographer kan ada nih TV ya, saya nggak sebutin namanya, yang bikin berita, bikin acara sendiri tapi video-videonya tuh ngambil dari YouTube. Nah, buat teman-teman videografer yang itu bilang, itu TV cemen katanya. Karena dia nggak produksi sendiri. Gitu kan. Iklan nggak akan datang, iklan nggak akan masang di stasiun yang cemen. Karena ini iklannya jadi cemen, nanti nggak? Iya. Ingat ya, iklan yang berkelas tidak akan masang di media cemen. Mercedes pernah nggak pasang di koran-koran murah? Nggak pernah. Kalau sebuah perusahaan mau masuk bursa efek ya, dia iklannya di koran-koran besar, nggak mungkin di koran kecil. Gitu loh. Dan koran besar akan jaga nama. Demi iklan mahal itu gitu loh. Iklan besar nggak mungkin disogok, mencemenkan diri gitu loh. Jadi ingat ya, hanya barang mahal hanya akan beriklan di tempat mahal, titik. Jadi kalau Anda masukin comotan-comotan, Anda jadi cemen. Percaya, Anda juga nggak dapat duit gede. Dapatnya cemen-cemen juga. Oke, Citra Ayu Furi. Apa sih yang jadi goal Om Arbain saat motret? Goal. Saya nggak pernah punya goal. Saya senang, saya berharap. Saya mungkin nyebutnya saya juru cerita. Dari dulu saya motret itu cerita. Naik gunung saya potret, saya pamer ini kawahnya kayak gini, hutannya kayak gini, ini tingginya awannya kayak gini. Saya itu dari dulu motret untuk bercerita. Makanya saya cocok jadi jurnalis. Ya. Semua saya potret itu saya ceritakan ke orang lain. Entah saya posting, entah jadi tulisan, entah jadi apapun ya. Saya itu motret, berusaha foto saya jadi cerita. Itu titik. Saya nggak terlalu muluk-muluk. ID card Butek aja
itu udah butek gitu lah ID card-nya, di foto, diceritain nih Iya. ID card. Ya, Anda lihat Twitter saya, Instagram saya bercerita semua tuh. ID saya simpan, kenapa saya simpan? Karena saya mau cerita. Ini dulu iklannya masih ada iklan rokok gitu kan. Itu kan berarti kan tuh, posting saya Instagram yang terbaru. Itu lomba foto Tera Borobudur, iklannya gudang garam. Itu 2006 masih boleh. 2007 udah nggak boleh, saya ingat betul. 2007 saya motret buat jarum coklat ya. Iklan billboard, tidak boleh ada rokoknya. Jadi iklan rokok nggak boleh gambar rokok. Jadi mereka nge-track Marlboro pakai orang naik kuda itu. Terus waktu itu jarum pakai kepuasan setelah kerja. Jadi orang setelah kerja puas santai. Nggak ngerokok, tapi orang bayangin biasanya kalau gini ngerokok gitu loh. Jadi itu walaupun cuma ID, ada iklannya gudang garam, itu bagi saya news. Saya bisa cerita. Iya. Oke. Ini ada pertanyaan banyak banget. Ini dari Bayu Speed. Apakah teknologi NFT bisa menggeser microstock seperti Shutterstock atau jual beli foto online? NFT itu ambiar percaya ya. Itu makanya Gosali itu ya. Sekarang kita masuk Gosali tadi, dari tadi nggak masuk ke Gosali. Kenapa Gosali ke top coba? Kenapa Gosali ke top? Kalau kalau saya, jadi si perusahaan ini dia harus nyari satu orang yang akan seperti Gozali itu akan digloriuskan. Iya, supaya orang masuk. Sekarang orang semuanya NFT ada nggak yang seperti Gosali lagi? Nggak ada kan? Biasanya kayak binomo lah. Ada orang yang dibikin glory katanya sukses. Mereka sukses kan? Nah, orang terpancing masuk, ternyata itu palsu gitu loh. Yang Mas Gosali ini, tapi dia beruntung, dia nggak akan dituntut karena dia dibeli kan, bukan dikayain supaya cari nasabah baru, enggak. Dia cuma dibeli, nasabah baru datang bukan karena lihat Gosali. Jadi Gosali nggak salah. Kalau kayak binomo itu kan yang ditangkap itu kan karena mempengaruhi orang untuk masuk kan, untuk menginvestasikan duit. Yeah. Sehingga dia dianggap penipu. Gosali nggak nipu. Ya gue laku, terus orang lain masuk ke situs NFT itu ya salah sendiri. Terus upload itu kok nggak ada yang beli mahal, ya udah. Menurut saya NFT itu yang bikin itu membayangkan orang akan suka. Dulu ingat nggak Tamagotchi gitu nggak game? Anak saya itu tergila-gila kan. Hewan kasih makan, kalau nggak kasih makan mati, itu khayal kan. Tapi itu dulu gila banget tahun 2002 2003 itu anak saya punya Tamagotchi. Ini makanannya jam segini dia sampai tengah malam bangun untuk kasih makan segala, gila menurut saya. Nah, metaverse sama NFT itu dibayangkan bisa seperti itu, tapi saya rasa nggak bisa. Metaverse mungkin masih bisa ya, rapat seakan-akan ketemu pada dunia maya, itu masih mungkin ya, masih nyambung sama seperti Zoom segala ya. Tapi kalau jual karya seni, Anda hanya bisa nge-save, cuma secara fisik nggak ada, cuma ada bisa dipamerkan di handphone Anda, di situs Anda, orang lihat, oh Harvey punya 1 miliar, menurut saya susah, masih nggak akan bisa, paling nggak 10 tahun lagi juga nggak akan bisa menurut saya. Tapi yang pasti kalau misalnya rapat ketemu masih mungkin ya. Iya, enggak, kalau kasus Gozali kan gini Bang, jadi bayangkan sejak Gozali viral, ya kan, orang join NFT kan jadi jutaan, langsung jutaan banget. Dalam 1-2 minggu orang join NFT itu jutaan. Ibaratnya NFT cuma ngeluarin uang 3 miliar, sama aja dia kayak dia ngiklan kemana-mana. Iya. Murah kan? Erigo aja ngiklan hanya untuk pakaian aja belasan miliar dia bawa artis keluar negeri kan. Jadi kalau dia pas NFT keluarin 3 miliar mah nggak ada artinya, dan lebih efeknya lebih gila. Iya. Gitu kan. Dan dia dipilih negara-negara yang penduduknya banyak, itu. Yes. Sekarang film Hollywood, kenapa ada bintang India, ada bintang Indonesia, ada bintang Cina? Penduduknya banyak, supaya orang Indonesia nonton, nanti nggak? Betul. Karena pemain Indonesia tarik ke Hollywood, pemain India. Kenapa bukan pemain? Karena penduduknya banyak, itu akan menarik penonton di negara itu. Simple. Gosali ini beruntung menurut saya. Beruntung dia masuk saat yang tepat kan, dia konsisten posting tiap hari, akhirnya aja lah kita beli mahal supaya gitu. Sampai sekarang nggak ada kisah sukses lagi, ada dari Januari sampai sekarang. Tapi yang masuk udah jutaan banget teman-teman saya tuh. Lu kok nggak masuk NFT sih? Gue nggak tertarik, gue bilang saya nggak tertarik. Mas Teguh Stendrik itu seniman itu, dia pernah jual beberapa ya, ada beberapa jual. Dia yang ngajarin saya, tapi saya tetap nggak tertarik. Tapi itu analisa kita ya, jadi bisa benar bisa tidak ya, jangan dianggap itu. Kalau juga. Saya rasa saya benar. Dibandingkan dengan binomo sebenarnya, ada yang bakar duit aja untuk mancing gitu loh. Betul. Dan murah.
Ya cuman Makanya kalau orang 3M mau bro. cari follower, ya gujat pemerintah, nanti dapat follower yang anti pemerintah, itu kan simpel kan? Coba aja lihat akun-akun kecil terus hujatnya wah keras banget, ditanggapin akhirnya followernya banyak ya. Ya yang sesama anti pemerintah, terus dia bikin akun lagi yang pro pemerintah ya, di follow oleh yang pro pemerintah, ada gitu aja muter-muter gak karu-karuan. Gitu ya kurang lebih. Oke, lanjut bang. Lanjut ya. Jadi ini Buat Gus Ali ini sorry nih, ini buat teman-teman yang baru join, kita tuh waktu kita tinggal 10 menit, 10 menit, 10 menit lagi kurang lebih ya. Udah 1,5 jam. Saya agak teler juga karena telernya tuh banyakan makan dari pagi. Kita itu kuliner trip kuliner gitu dari mulai dari Padang sampai Bukit Tinggi itu makan terus. Jadi bukan capek, itu capek kekenyangan. Ya, bang. Lanjut bang. Ya oke, saya tuh ini. Anda tahu kan filmnya MGM, Singa Ya. Mengaum awalnya gitu kan? Betul. Ada bilang ini buatannya gitu. Padahal itu aslinya adalah singa sebuah kebun binatang sakit di CT scan ya, di scan nih tahu sakitnya apa. Dan papanya itu diganti tulisan MGM kebalik ya. Padahal enggak banget ya. Sekarang gini, kenapa seorang tuh bikin satu pihak atau satu akun tuh bikin foto di kutak-kutik itu supaya diklik orang, akunnya dapat banyak klik ya. Banyak klik itu berguna banyak. Instagram saya itu suatu hari saya dihujat di Twitter, saya cuek. Hujatnya lari ke Instagram. Tiba-tiba Instagram saya centang biru karena gini, Anda harus tahu ya, dunia internet itu tidak tahu bedanya dipuji sama dicela. Thumb up sama thumb down. Di YouTube, Anda dapat thumb up sama dapat thumb down itu sama nilainya. Sama aja nilainya. Serius. Insightnya sama. Jadi kalau Anda dapat thumb down banyak, itu Anda dapat thumb up banyak juga. Itu membuat nilai Anda naik ya. Jadi kalau Anda benci sama satu situs, jangan ngasih thumb down, itu malah Anda masih ngasih insight itu. Diemin aja gitu loh. Jadi banyak orang benci, gua kasih thumb down aja, dipikir kasih thumb down jatuh. Kayak di Tokopedia ngasih 1 bintang itu jatuh. Enggak. Di dunia YouTube sama Instagram itu ada dihujat atau ada dipuji, itu insight. Artinya akun Anda ditanggapin. Itu penting. Jadi waktu saya dihujat habis-habisan itu, wah dicaci maki habis, tiba-tiba saya centang biru ya. Saya mintanya kapan dapat sekarang. Saya lihat insight saya tiba-tiba kurvanya melambung banget ya. Artinya interaksi terhadap akun saya itu tinggi sekali. Jadi jangan kecil hati kalau Instagram YouTube ada dikasih thumb down. Tetapi sekarang YouTube pun bijak ya. Kalau Instagram nggak ada thumb down, hanya ada like. Kalau YouTube ada thumb down tapi tidak diekspos. Hanya yang punya yang tahu di berapa thumb down-nya, orang lain nggak ada tahu thumb down. Tapi ingat, thumb down sama thumb up nilainya sepodo. Jadi kalau Anda sebel sama orang ya jangan di thumb downin. Itu malah Anda malah nambahin insight. Itu aja, diemin aja. Oke, beda Bang. sama ngasih bintang 1 sama bintang 5 di Gojek GoFood itu beda sekali. Bang, pertanyaan buat itu belum loh. Kita udah hampir selesai dapetin tote bag. Oh iya. Ya. Apa kepanjangan NFT? Apa Kita kepanjangan NFT? Cepat. Kepanjangan NFT pertama. Yang paling cepat, yang paling tepat ya menurut kepanjangan NFT. Ayo, dapat 1 buah tote bag dari The Seven Distro. Ayo teman-teman. Jadi ini giveaway. Pertanyaannya apa kepanjangan dari NFT? Ya. Yang jawabannya paling tepat dan paling cepat dapatin 1 tote bag. Aduh, yang pertama itu kurang enak. Berarti Himanda Amrullah yang benar. Ya. Yang benar Himanda Amrullah ya. Kang Cecep telat. Aku screenshot dulu. Ya. Itu ada Jadi Himanda Amrullah nanti buat yang teman yang dapat giveaway nanti DM kita ya. Nama, alamat dan nomor telepon buat dikirim. Oke, ya. Lanjut Bang. Thank you Bang. Masih ada pertanyaan lagi ya? Nanti aja lagi ya. Nanti aja. Oke, sekarang 1 foto yang viral dan yang aneh adalah fotografernya nggak jelas siapa dan di mode Kompas ya ini. Jadi pada suatu hari
bom meledak di Kuningan, ya, di Kuningan di Kedutaan Australia, bom bom bunuh diri ya, mati semua sampai mobil-mobilnya. Tahun 2004 itu, suara ledakannya kedengaran sampai Palmerah, nggak bayangin. Saya lagi di kantor Palmerah, lantai 3, tueng, katanya sampai geter ya, itu di Kuningan, ada bayangin, dahsyat ledakan ya. Kita langsung lihat jendela, kelihatan asap di Kuningan. Semua fotografer kita WA atau kita SMS, saya lupa ya, semua ke Kuningan. Wah, semua berangkat ke Kuningan. Nah, ribuan foto disetor malam itu ke saya redaktur waktu itu ya. Saya redaktur foto tahun 2004. Ribuan foto saya pilih. Tiba-tiba serang petinggi, sudah meninggal orangnya. Itu nuklir. Cari foto yang kelihatan awannya cendawan. Waduh. Akhirnya Kompas masang foto ini. Ini fotonya dari difoto dari Bundaran HI ya. EPA Aneng Wijayanto atau siapa saya lupa namanya, itu yang kebaca ya. Jadi kebayang ya, itu Kompas masang foto ini ya, karena isunya nuklir, asap cendawan. Dan ternyata Koran Tempo sama, foto yang sama, Republika juga foto yang sama. Dari aneka kantor berita, EPA, AP, AFP ya, semua kantor berita fotonya sama, nama fotografer yang lain-lain. Itu cukup unik ya. Jadi ceritanya gini, itu ada orang dari kantornya Deutsche Bank itu, kantor Deutsche Bank mau makan siang, dan mereka semua motretin. Beredarlah itu di aneka WA, email group, waktu itu masih email group ya. Dan ada yang kreatif, dicomot dijual ke kantor berita asing, comot jual. Yang nama itu belum tentu yang motret gitu loh. Si rame-rame banget. Di email grupnya ITB, alumni ITB, saya alumni ITB ya. Itu juga ada foto itu. Dan Kompas beli ya dari EPA. Kenapa Kompas beli dari EPA? Padahal dapat. Kalau beli dari EPA, kalau salah tanggung jawabnya EPA. Oke, tanggung jawab EPA. Kalau saya beli dari Reuters, jadi Kompas kadang-kadang beli foto dari Reuters sama dari orang ini lebih murah. Saya mending beli dari Reuters. Jaminannya jelas. Jadi kalau salah ya kita tinggal nyalain Reuters. Kalau Kompas beli dari orang yang ngaku yang motret, tanggung jawabnya di Kompas sendiri kalau salah ternyata gitu kan. Yeah. Itu makanya mending beli dari lembaga yang terpercaya. Gimana caranya supaya nggak dapat foto hoax? Belilah dari lembaga terpercaya, titik. Orang baca dari Kompas, yang Kompas juga hati-hati, nggak sembarangan muat hoax gitu kan. Maka ketika sebuah media nggak bisa dipercaya, biasanya kepercayaan itu runtuh. Itu yang dijaga baik-baik. Sekali orang percaya, pegang. Karena iklan juga datang karena percaya. Harga kepercayaan itu menyangkut iklan, artinya menyangkut duit gitu. Sekali Anda nggak bisa dipercaya, iklan juga, aduh, gue masang di koran itu, korannya nggak bisa dipercaya gitu, gimana? Nanti iklan gue juga dia kebohong-bohong. Nah, itu yang membedakan ya. Jadi jangan salah ya. Iklan itu tidak asal nempel. Iklan itu kan milih. Kompas itu paling mahal dulu iklannya. Dulu dipercaya. Itu sama sekarang ya. Sekarang memang tren di media cetak udah sedikit sekali. Tapi dulu paling mahal iklan di Kompas dan orang ngantri. Sampai kakak saya itu perusahaannya minta tolong dong ini masa dapatnya hari Senin, kita mau pasang Sabtu nih, bisa nggak? Saya telepon bagian iklan, emang nggak bisa, semua udah bayar di depan semua. Dan di Kompas itu dulu iklan Anda harus bayar duluan ya, nggak bisa pasang dulu nanti kaki, nggak bisa. Anda harus bayar dulu baru cariin slot. Sombongnya sampai kayak gitu dulu ya, zaman jaya dulu. Satu hari minimum 4M dulu, satu hari paling apes 4M. Makanya ya saya mengalami beruntung, saya kerja di Kompas di zaman jaya-jayanya Kompas ya. Tadi saya baru posting, saya dikasih rumah sama Kompas, dikasih rumah, dan bukan asal rumah ya. Waktu 2007 aja harganya 650 juta, 2007 ya, 650 juta saya dikasih sama Kompas. Ya, akhirnya bisa ngasih. Saya tiap 6 tahun dapat mobil waktu itu, tiap 6 tahun dapat mobil. Tapi mulai 2010 udah nggak ada pemberian mobil karena itu ekonomi mulai sulit ya. Media sosial, internet mulai marak, .com mulai marak, pemberian mobil dihentikan 2010. Saya ingat banget 2010 itu setelah itu dihentikan, terus pemberian rumah pada karyawan 2018 cut sama sekali, udah nggak ada lagi. Saya beruntung masih ngalamin mobil dapat 3 kali, 1996, 2004, 2010 ya. Saya harusnya tiap 6 tahun kan, harusnya 2002, tapi karena ada Krismon dulu, ada perhitungan kembali. Saya dulu beruntung di masa jaya Kompas rumah mobil dapat 3 kali dan sebagainya lah. Yang sekarang dulu anak 3 yang ditanggung kantor, sekarang cuma 1.
Hmm. Perusahaannya ya gitu deh, dinamika. Steve aja lah, Nah ini Bang. tanya Kenapa ya? Tribun nih, soal Tribun nih, soal Tribun nih. Ya, Tribun Ya, News soal Tribun. rajin ambil foto tanpa izin ke fotografernya, dan Tribun News sering Nah, posting di YouTube. ini harus sadar gak ada. Dia disuruh mancing orang bereaksi, orang baca beritanya ya. Jadi jangan kalah, jangan kalah. Anda nuntut, nggak gampang nuntut loh. Ada bayar pengacara ya, repotnya minta ampun, dan mereka juga siap dengan pengacara. Selama ini mereka ada untung ya. Jadi ini grup Kompas yang saya tahu ya. Jadi memang sekarang tren berita adalah clickbait. Gimana cara narik klik? Berita yang aneh-aneh satu bisa, oke. Dua sengaja cari masalah. Masalah yang mereka akan sanggup handle ini. Ini mereka sanggup handle. Anda yang akan repot. Gitu, kira-kira gitulah. Jadi terimalah ini sebagai tren baru ya. Tren baru. Anda nggak usah bereaksi. Dia malah makin terkenal. Anda sendiri mungkin akan dapat repotnya doang. Kalau fotonya dipakai, diemin aja justru. Jangan kasih thumb down, jangan kasih thumb up. Karena sekarang thumb down pun itu membuat dia untung. Zaman sekarang udah berubah ya, nggak kayak dulu. Makin diributkan, dia makin terkenal. Iklannya makin laku, karena clickbait kan, orang masuk itu masuk iklannya. Sekarang iklan, dalam dunia maya, iklan nggak peduli reputasi yang masang iklan. Begitu terklik, itu terlepas daripada siapa yang masang, tapi terklik. Ya, jadi Anda jangan terpancing, kalau putarnya dipakai, nggak usah ribut-ributin. Anda repot, dia malah makin diklik orang, itu aja. Paling kita aja yang posting di sosmed kita ya, foto gue dipakai Iya, ini. ramekan, bikin malu. Bikin malu. Kayak saya, sebuah rumah makan memakai foto saya seluruh keliling ya. Seluruh foto saya dulu, dealnya nggak kena deal. Tapi kan saya selalu ngasih HRS tanpa watermark. Terus ternyata dipakai. Ya, terus saya mau nuntut ribet, saya ramekan di Instagram, Twitter, saya permalukan kan. Ini restoran harga makannya segini, fotonya nggak bayar. Akhirnya ngejak ketemu. Itu efisien, lebih efisien menurut saya. Kalau Anda nantangin itu sama Tribun, dia nggak peduli. Dia malah pakai diklik. Ada ramekan ya. Tribun pakai fotoku, orang malah penasaran Tribun kayak apa fotonya kan. Menurut aku diemin. Ini suatu apa ya, tren baru di dunia jurnalisme ya, buat jurnalisme, dunia periklanan maya. Dia nggak usah marah-marah. Ada makin marah-marah, dia makin untung. Yes. Ini suatu kesalahan yang terukur. Dia pengen nantangin Anda. Itu strategi negatif ya, buat itu strategi, tapi itu strategi. Gitu. Oke, Bang. Strategi yang terukur. Jadi gini, dulu Kompas sama Tribun memang satu grup. Kita pernah marah-marah ya, karena beberapa orang Tribun itu kan bekas Kompas semua. Lu kok bikin berita gak Kompas banget sih? Tapi iklan gue lebih banyak daripada lu. Iya lo, Tribun itu sama Kompas 2017 aja lebih banyak Tribun daripada Kompas. Mau apa lo? Kan kita memang cari duit itu kan. Ya udah, lu tugasin gue cari duit, ya gue cari duit, itu simpel. Itulah, maka Anda jangan kepancing. Anda kepancing, dia malah makin untung. Tuh, Pinky Mirror baru join tuh. Halo Om, apa kabar? Beli Pinky itu keluarga hebat ya. Ya, ini lagi foto salah-salahan. Dibilangin Bang Arbain itu kalau pakai, Bang itu udah punya tripod, punya macam-macam, tapi nggak seru kalau cuman statis begitu. Ya kan, khasnya Bang Abain ya gitu, muter-muter, joget terus HP-nya. Bang, lanjut Bang, kalau masih ada Bang, ini udah 9:30. Itu. Tribun jadi kebiasaan. Memang itu dibilang strategi dia berhasil, makanya jadi kebiasaan di Indonesia terus. Salah satu cara adalah diemin. Jadi begitu pakai foto colongan, nggak ada yang klik, kelar gitu loh. Kalau diramein ya makin dia makin seneng gitu. Itu suatu kesalahan yang diukur kok, terukur. Iya. Kita sampai jam 10 ya. Sekarang udah 9:30. Tadi bilangnya sampai 9:30 doang nih. Ngantuk. Oh ya. Oh ya udah 9:30 nih, udah. Sedikit lagi kan lagi enggak apa-apa, dibahas sedikit lagi. Oke ya, jadi gini juga nih, ini ada foto yang viral di masa tahun 60-an ya. Ini Marilyn Monroe sama Elizabeth Taylor ya Pak. Padahal hasilnya Monroe sendirian ya, tambah gini. Jadi majalah itu wah dapat foto langka itu kan. Zaman dulu tuh jadi dikecam-kecam, tapi ya paling tidak oplahnya sempat naik banget kan. Iya. Terus ini juga nih, di foto pesawat aslinya kan cuma gini doang ya. Awalnya diganti-ganti supaya dahsyat. Ini jerapah
pick me, padahal aslinya foto ini diolah-olah jadi gini nih nanti. Asli. Ya, si akun cuma ingin dapat klik banyak, perkara dihujat urusan lain. Jadi gini ya, sekarang itu banyak orang yang sengaja berburuk-buruk di sengaja salah, tapi jadi dapat perhatian. Karena negatif sekarang, karena dunia internet itu butuh perhatian. Perhatiannya nggak butuh hujatan atau apa, nggak ada bedanya ya. Itu kayak dunia metafisika ya, tidak kenal kata sangkal. Aku tidak mau sakit ya. Kamu akan sakit karena dunia metafisika itu tidak kenal kata sangkal. Aku ingin sehat, Anda akan sehat, gitu. Itu mensugesti diri. Kalau aku jangan sakit, jangan nggak dikenal di dunia metafisika. Itu waktu saya belajar metafisika ya, belajar memahami frekuensi semesta dulu ya. Itu nggak salah loh, saya lihat bukti banyak. Kepengen Mercedes-Benz, dapat Mercedes-Benz itu ada beberapa ya. Tapi nggak usah diikutin lah. Itu kalau Anda baca buku Lorna Beer The Secret ya, Lorna Beer The Secret, itu The Secret itu dianggap agama agama generik, agama yang tidak punya kitab suci ya. Banyak sekali penganutnya ya, yang ateisme, jenis ateisme gitu ya. Oke lah, kita supaya nggak melenceng jauh-jauh, kita balik lagi ke pertanyaan dulu nggak? Masih ada yang dari Pak John Tevon belum? Ya kan, pertanyaan ya? Iya. Oh iya, pertanyaan buat yang, GA ya, giveaway ya. Ya, giveaway dari Pak John Tevon ya. Jadi Pak John Tevon itu video lah digital ya? Buku e-book digital. Oh, e-book. Digital book ya. Jangan sepelekan ya, ini ampuh sekali ya. Pak John itu bikin electronic book enak bacanya ya daripada buku fisik ya. Ada lebih buku bisa, dan beberapa kadang-kadang ada yang bisa Anda langsung install ke Photoshop Anda atau foto Lightroom Anda gitu. Oke. Pertanyaannya adalah Twitter, YouTube sama Instagram, yang mana yang tidak yang mana yang tidak memberikan thumb down? Tidak ada cara untuk memberikan thumb down. Jawaban paling cepat, Twitter, paling benar dapat satu e-book dari John Tevon ya. Yang tidak memberikan thumb down, tidak ada thumb down. Saya siap-siap mau capture siapa yang... Sorry, 2 biji yang tidak bisa thumb down ya. 2 biji yang tidak bisa thumb down ya. 2 biji yang bisa thumb down, bukan cuma 1. M-Freeze tuh. Ya, M-Freeze itu, ya. M-Freeze ya. Saya nggak tanya Facebook, saya tanya Instagram, Twitter sama Instagram, YouTube, Twitter, Instagram. Berarti M-Freeze, oke. Nanti M-Freeze informasikan nama, alamat email sama handphone. Karena nanti akan di email langsung sama Mas John Tevon. Thank you ya. Ya, telat. Dulu FN itu ada thumb down, bahkan berjenjang 1, 2, 3 ya, itu bikin berantem. Selalu thumb down selalu bikin berantem. Seorang fotografer terkenal sampai ngancem-ngancem gara-gara foto ibunya dikasih thumb down. Ya itu risiko dunia maya. Maka saya pernah bilang sama Valen, Val, thumb down buang aja Val, hanya bisa tamap. Gak seru bang ya sih, gak seru, data-data memang gak seru. Saya pernah nggak ada urusan, nggak ada apa-apa, foto saya kasih thumb down 3. Saya nggak suka aja Pak Arbain, teksnya cewek ngomong gitu. Saya nggak suka aja ya, saya diemin aja. Kalau saya tanggapin ya, ngapain ditanggapin ini? Jadi banyak orang tuh dalam dunia namanya mudah kepancing ya. Ingat ya, kadang-kadang orang tuh sengaja cari gara-gara supaya menaikkan status dia. Makanya sengaja nantangin kadang akun besar, followernya banyak, kadang-kadang gitu. Maka jangan mudah kepancing lah. Dunia maya itu hanya dunia klik kok. Ya, saya nggak pernah, saya ketawa-ketawa aja kadang-kadang kalau dipaki-paki. Dan saya dapat untung, saya dimaki-maki itu saya dapat insight ya, dan saya dapat interaksi. Nah, ini Einstein juga pernah ya, foto viral ya. Ini Einstein naik sepeda, belakangnya percobaan bom atom gitu kan. Wah, kayak Einstein tuh nggak punya hati nurani kan. Dia sebenarnya agak nggak suka loh penemuannya jadi bom atom. Dia itu nggak bikin bom atom, dia bikin rumus yang memungkinkan jadi bom atom. Jadi Einstein tidak merancang bom atom, jangan salah ya. Cuma penemuan-penemuan dia itu kayak gini, Anda bikin pisau bukan berarti Anda pembunuh. Ada yang pakai pisau Anda untuk bunuh, bukan berarti Anda bikin pisau Anda pembunuh, bukan. Pisau kan bisa buat motong daging, buat masak kan. Jadi ya, ini dibikin seperti ini fotonya Einstein,
Nah ini aslinya fotonya adalah terpisah nih, adalah ini naik sepeda, foto percobaan bom atom di bikini, nggak ada hubungannya ya. Ini juga nih, Paris Hilton, stop being poor, mau dia dihujat habis-habisan kan? Padahal aslinya itu stop being desperate aslinya. Di Photoshop stop being poor, jangan jadi miskin, kan dia dihujat kan? Itu majalahnya dapat ya dapat perhatian kan, jadi dibahas, dibicarakan. Ini pulau burung katanya, Turtle Mountain kan, padahal aslinya ini di Sri Lanka ya. Ya, ini juga nih pom-pom girl mencret loh coba. Masa nggak pakai celana dalam coba lah tuh, mencretnya keluar itu kan, mungkin nggak? Jadi lagi diangkat mencret ini, jijik banget kan? Karena nggak ada apa-apa, biasa aja gitu loh. Itu foto aslinya. Menjijikan. Ya, jadi agar fotomu bisa viral, satu, cari bahan yang hebat. Ini nggak gampang ya. Dua, rekayasa lah kalau nggak bisa. Gitu. Cara saya cuma ngomong cara fotomu viral ya. Saya nggak ngomongin foto Anda benar atau tidak. Jadi materi saya ini itu saya bikin kemarin untuk sebuah media penerbitan. Saya justru kasih pencerahan. Gimana supaya foto kami itu viral, atau gimana, apa sih foto viral itu gitu loh. Saya kasih analisa itu yang salah saya. Jadi kalau mau viral, bikinlah fotonya hebat. Ya, gimana cara bikin foto hebat? Ya nggak tahu, ya kan? Carilah. Kalau nggak dapet foto hebat, bikinlah hebat dengan rekayasa. Titik. Karena foto viral pun, seorang fotografer nggak nyangka fotonya viral, ya. Atau viral yang terukur itu kayak tadi itu, nggak ada kayak tribun gitu kan. Abang mau nggak foto abang viral banget lagi bang? Gini loh, saya nggak terlalu kepengen karena apa ya? Saya tuh nggak seneng akun saya nggak ada yang monetize kok. Saya nggak seneng monetize. Saya punya akun bukan buat cari uang. Ya. Saya cari uang dalam hal lain. Biar lebih seru lagi, foto yang bugil di Rinjani itu, di Rinjani apa di mana itu? Saya di blog di Facebook tuh, di Kelimutu. Saya dilaporin tuh. Maksud saya itu udah pasti viral banget sekarang itu. Wah, Arbain bugil gitu kan. Jadi itu banyak ya, ada yang bilang padahal ngomong bukan orang Flores ya, itu gunung disucikan Pak, Anda menyinggung orang Flores, itu gunung disucikan, Anda telanjang di situ. Saya tanya beberapa teman saya Flores nggak tahu sama sekali. Viralnya itu juga, jadi ada yang menghujat, ada yang punya pendapat ya. Itu jadi viral semuanya kan, kayak gitu kan, ya kan? Dari sisi yang lain orang buat happy, seneng, liatnya lucu-lucuan. Satu sisi, wah ini yang ini begini punya pendapat lain kan? Karena banyak pro kontra itu, suatu ini mungkin banyak nggak tahu ya, banyak nggak tahu ceritanya ya. Jadi pada tahun 86, saya tuh naik sepeda motor dari Jakarta sampai Larantuka, mampir di Gunung Kelimutu. Dulu motor sampai puncak, motornya sampai puncak tuh. Saya sampai puncak, teman saya Edwin, saya berdua ya, muter-muter kemana, saya sendirian, ngapain ya? Saya buka kaos, keringatan kan, mau ganti, telanjang sekali, saya telanjang sekali, sama pasang tripod, saya foto telanjang bulat di Danau Kelimutu, tapi dari belakang ya. Beda. Itu foto saya nggak pernah cetak, nggak pernah scan ya, masih dalam bentuk negatif. Suatu hari gambar Flores, kita ke Kelimutu, saya nemu spot, ini spot saya, terus sepeda motor saya sampai sini. Tolong potretin saya, tapi saya pakai jaket komplit saya dengan gaya sama nengok ya. Terus saya upload berduaan ini 19 Aparna, katanya 2010. Ya itu komentarnya lucu-lucu beredar di mana-mana di posting-posting, tapi ternyata tahun 2019 kemarin sama Facebook di take down ya karena tidak layak. Walaupun pantat saya burik, ternyata dianggap tidak senonoh, padahal pantatnya burik. Padahal itu because not our community standard. Upload tahun 2011. Di take down tahun 2019. Jadi 2019 itu Facebook bersih-bersih ya, cari-cari foto. Saya ada foto saya BO di kali sama teman-teman main buat Jongkok, semua BO semua itu di take down juga. Only you can see this picture. Viral itu. Oke bang, itu udah ketahuan tuh kalau apa kata siapa tadi itu berat ngantuknya Daoi katanya. Bener parah banget nih kan. Apa? Ada yang komen, gua ngantuk banget matanya katanya. Bener. Iya udah. Kita apa kebayang. Ya udah kita udah 2 jam juga nih. Udah apa 2 jam? Iya, ada 2 jam. Pokoknya gini teman-teman, kita berusaha konsisten tiap Jumat ya. Ngobrolnya ngalor ngidul, tapi kita usahakan ada sesuatu yang bisa Anda petik ya. Iya. Saya bukannya pinter, cuma
saya mainnya di situ ya, saya mainnya di dunia jurnalistik, dunia apa ya. Jadi bukan saya sama Dodi pinter ya. Kita akan berusaha ngomongin yang kita tahu lebih daripada yang lain rata-rata ya, bukan nyombong ya. Kebetulan kita mainnya karena kita mainnya di situ. Seperti kalau dulu nyoba kamera, saya itu semua kamera saya pasti nyobain duluan. Bahkan Nikon D3 itu yang pertama masuk Indonesia, saya nungguin di Bandara Cengkareng dibongkar dari kotaknya, saya pertama megang saya Nikon D3 ya. Saya bawa ke gedung kesenian, saya ingat betul. Malam itu juga jam 10 malam diambil oleh Nikon lagi karena besoknya udah dikirim ke Surabaya kalau nggak salah. Jadi ya itu kalau saya ngomong peralatan itu saya megang duluan, bukan saya pinter, bukan. Saya punya pengalaman ya kebetulan yang layak saya share lah. Saya telan sendiri kan, Dodi juga perjalanan gini kan berguna bagi orang yang tahu kan. Kan ditelan sendiri juga nggak ada gunanya. Terus kenapa harus selalu diduitin ya? Kita nggak selalu semua harus diduitin lah. Dunia ini jadi nggak enak. Share free kayak gini itu menyenangkan ya. Saya senang. Ya, jadi betul apa yang dibilang Bang Arbain. Kenapa kita konsisten? Tadinya awalnya kita bikin hanya untuk mengisi waktu di saat COVID ya, tahun 2020. Tapi ya kita nggak ada salahnya berbagi wawasan, kebetulan apa yang kita tahu, kita lihat, kita dengar. Makanya di sini juga bebas juga teman-teman yang ada yang tahu sesuatu juga bebas menyatakan pendapat, segala macam. Poinnya berbagi, bukan untuk menggurui, apalagi ya Bang ya. Jadi kita juga berusaha konsisten. Sebisa mungkin kalau internet ada, waktunya ada, kita hari Jumat kita tetap acara gini. Makanya tadinya kemarin juga bilang, Bang kayaknya takutnya nanti di Bukit Tinggi saya sinyal nggak bagus, atau pas nggak nyampe Bukit Tinggi malam saya repot. Makanya tadi last minute, wah kayaknya bisa nih, baru keluar posternya gitu. Iya, Kamis malam, tapi Kamis malam kemarin saya rapat masalah mata ya, jadi masalah mata. Jadi sekali lagi terima kasih buat teman-teman yang udah join ya. Buat yang baru join, mohon maaf, kita dari udah jam 8. Biasanya kita jam 19.30, tadi udah diundur sampai jam 8. Jadi insya Allah kita ketemu lagi Jumat depan ya. Tanggal berapa tuh ya? Sekarang tanggal 17 berarti. Oke, saya masih di Jakarta. 24 saya di pedalaman yang tanggal 24 saya di pedalaman yang nggak bisa dijangkau di Korowai. Oh, jadi ke Korowai ya. Saya juga tanggal 18-19 kayaknya ke Jogja tuh sama Pak Rudi itu, dari situ. Rudi Tuaunse sama Pak Edi Skandar ke Jogja. Karena ya itu tadi. Saya hitung-hitung pengen ikut di Jogja. Kalau Jogja saya masih ada kepikir ikut. Kita nggak motret sih, sama kayak gini aja, healing, jalan-jalan, makan gitu kan. Itu saya punya satu foto yang saya lupa yang ngirimin saya siapa, tapi viral banget ya. Ini foto ini. Jadi ini Arben Abe ya, saya posting 30 Mei 2018. Temanku ketemu bapaknya di kereta, jadi mirip Soeharto kan. Saya lupa yang ngirimin satu itu siapa ya. Om, ketemu orang ini Om di kereta kan. Saya posting, ada lihat. Ini waktu itu retweetnya 1007 ya. Yang komen 2109. Nah, sampai di retweet oleh Radio Sinta. Viral oleh akunnya Arben Abe itu ya. Dari orang mirip Soeharto ini rame panjang. Habis itu bukan di repeat ya, berbagai akun merepost foto itu, tapi walaupun nyebutin nama saya, tapi nggak mention akun saya gitu. Jadi foto Soeharto di kereta ini rame, akhirnya bapaknya ditemukan muncul di RCTI kalau salah, saya lupa. Diwawancara di TV One atau jadi saya lupa. Waktu diwawancara itu nggak mirip, jadi fotonya aja mirip banget. Waktu bener-bener diwawancara itu akhirnya nggak mirip. Berada itu aja supaya nggak penasaran. Siap. Sehat juga Om Budi Kusnadi, sehat juga. Oke, jadi sekali lagi terima kasih buat teman-teman semua. Ya kalau yang mau absen silakan saya bacain, tapi jangan semuanya absen. Insya Allah kita ketemu lagi Jumat depan. Mohon maaf kalau ada kata yang salah. Sehat-sehat selalu buat teman-teman dimanapun teman-teman berada. Sehat dan bahagia selalu ya. Terima kasih semuanya ya. Kalau yang ya silakan. Itu fotografer Indonesia baru join. Ya udah. Malam ini gak usah absen ya. Bang, thank you ya Bang. Thank you, siap. Oke. Sampai ketemu nanti ya. Ngantuk sekali tuh, matanya kata-kata ya Bang, matanya ngantuk banget. Teler. Ya.